Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Pada video kali ini kita akan belajar merancang basis data menggunakan MySQL Workbench. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengimplementasikan ERT yang kita sudah buat dalam notasi Jen sebelumnya, dan kita rancang menggunakan MySQL Workbench untuk menentukan tabel apa saja yang nanti akan ada dalam database. Jadi pokok pembahasan kita kali ini adalah bagaimana merancang database dan menentukan tabel. Mempelajari mengenai pembuatan ERT menggunakan notasi Jen. Sekarang kita belajar mengenai notasi Crossfoot atau IE, Information Engineering Notation, yang sering digunakan dalam merancang database. Jadi pada IE notation yang dikembangkan oleh James Martin dan Cliff Finkelstein itu menggambarkan partisipasi entitas menggunakan simbol Crossfoot gitu ya, dimana simbol ini pertama kali dikenalkan oleh Gordon Everest. Jadi notasi Crossfoot atau IE ini populer digunakan dan banyak sekali tool yang bisa digunakan untuk merancang database menggunakan notasi ini. Namun karena tidak ada standar pasti, terdapat beberapa versi dalam penggunaan notasi Crossfoot atau IE ini. Jadi pada beberapa aplikasi atau tool itu kita bisa menemukan beberapa perbedaan gitu ya. Tapi pada dasarnya itu mengacu pada notasi Crossfoot atau IE. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi tool yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan notasi Crossfoot ini diantaranya kita bisa pakai Power Designer ataupun pakai MySQL Workbench. Dan di sini di video ini saya akan menunjukkan cara merancang database dari notasi Crossfoot menggunakan MySQL Workbench. Oke ya, sini bisa kalian lihat kita bisa menggunakan MySQL Workbench, dimana sebelumnya kita sudah membuat diagram ya menggunakan notasi Jen. Sekarang kita coba tuangkan menggunakan MySQL Workbench gitu ya. Jadi dengan MySQL Workbench ini kita bisa menggunakan tool untuk mendesain relational database yang cross platform, dan MySQL Workbench ini juga open source sifatnya. Dengan MySQL Workbench ini kita dapat mengintegrasikan desain, kemudian pengembangan, pembuatan, administrasi, dan maintenance SQL gitu ya. Selain itu juga MySQL Workbench ini menyediakan graphical user interface atau GUI untuk kita dapat mengakses database gitu. Jadi MySQL Workbench ini selain dapat digunakan untuk mendesain model secara grafis, juga dapat dilakukan reverse engineering gitu ya. Jadi kalau kita sudah membuat diagram, nanti kita bisa melakukan reverse engineering ataupun forward engineering. Bedanya apa? Kalau reverse engineering itu dari database ke R model, dan kalau forward engineering itu dari R model ke script database gitu ya. Sekarang dari R diagram yang sudah kita buat pakai notasi Jen tadi atau di video sebelumnya itu ya, kita bisa gambarkan ke MySQL Workbench. Jadi pertama di sini kita klik dari menu model di sini ya. Kita klik button plus di sini dari MySQL model. Oke, kemudian selanjutnya kita double klik untuk add diagram button di sini. Oke, seperti ini. Kemudian akan membuka workspace ER diagram. Oke, setelah itu akan tampil window seperti ini ya. Kita bisa lihat terdapat pilihan untuk membuat entitas tabel di sini. Oke, kalian bisa menambahkan tabel untuk membuat suatu entitas, di mana nanti atributnya juga didefinisikan dalam tabel ini. Kemudian terdapat beberapa pilihan relationship di bawahnya. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan relationship antar entitas dari sini. Di sini kalau kalian lihat ada one to one, ada one to many, tapi ada yang ada yang non identifying dan ada yang sifatnya identifying gitu ya. Di sini ada yang many to many juga. Kemudian kalau kita mau menambahkan suatu entitas, caranya seperti ini. Jadi kalau kita mau menambahkan entitas di sini, kita pilih new tabel, kita
kita klik, kemudian kita drag. Oke, kita drag ke workspace. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kalau kita sudah menambahkan ke workspace, selanjutnya kita itu kan pasti ingin mengubah atau menentukan nama entitasnya apa dari tabel ini. Jadi kita klik aja di sini, dan nanti kita akan bisa mengedit namanya apa. Jadi misalnya kita mulai dari yang pertama itu misalkan member ya. Oke, member seperti ini, nanti akan berubah. Oke, seperti ini. Terus setelah itu kita bisa menambahkan atribut apa saja yang ada di tabel member ini. Oke, kita pertama tambahkan, caranya menambahkan langsung aja klik di baris ini, kolom. Nah, kemudian kita tentukan yang pertama, pasti kita harus menentukan primary key-nya apa. Nah, di sini kita ingin menentukan primary key-nya itu dari ID member. Nah, ID member-nya di sini bisa kita tambahkan, dan kita tentukan dulu tipe datanya apa. Gitu ya. Misalkan member di sini saya pengennya pakai varchar gitu ya. Seperti ini, terus tentukan panjangnya berapa. Misalkan 10. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kita pilih, kita centang. Ini otomatis sih kalau ini primary key, nanti akan tercentang primary key dan sifatnya harus not null. Gitu ya. Oke, selanjutnya Claudia juga akan tampil di tabelnya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita pengen ID membernya bukan varchar, berarti kita tinggal aja mengganti, misalkan kita ganti integer seperti ini, maka akan berubah gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan atribut yang lainnya gitu ya, kalau kita menambah atribut lainnya, kita klik di baris ini. Oke, kita ingin nambahkan misalkan nama gitu ya. Oke, nama. Kemudian kita tentukan tipe datanya, misalkan varchar ya, untuk nama, misalkan 100. Oke, kemudian kalian bisa mengisi, menentukan apakah ini boleh null ataukah not null gitu ya. Misalkan di sini saya pilih not null. Oke, seperti itu. Kemudian Anda lanjutkan sampai ini bisa Anda tentukan semua atribut yang ada di dalam tabel member ya. Ini kalau agar lebih mudah, kalian bisa mengaturnya jadi biar lebih kelihatan gitu ya. Kemudian kita tambahkan berikutnya, misalkan alamat misalkan varchar 100 gitu ya. Ini misal aja, kalian bisa menentukan sesuai kebutuhannya. Kemudian selanjutnya akun email gitu ya, email. Oke, kemudian kita tambahkan misalkan untuk kontak number ya. Ya, saya tuliskan seperti ini, kontak numbernya. Kemudian setelah itu tanggal lahir ya. Oke, tanggal lahir ini kita buat tipe datanya adalah date ya. Oke, seperti ini misalkan. Oke, kemudian nanti untuk yang tadi kan sebelumnya kita kalau di notasi gen kita membuat ada derive atribut ya, usia. Lah usianya nanti itu bisa kita hitung dari tanggal lahirnya begitu. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu tabel member dengan beberapa atribut, diantaranya atribut kunci ID member, kemudian ada nama, alamat, email, nomor kontak, dan tanggal lahir. Ya, seperti itu ya. Bahkan tabel-tabel lain selain tabel member yang pertama tadi ya. Jadi selain tabel member, di sini sudah saya tambahkan untuk peminjaman, pengembalian, buku, pengarang, dan penerbit. Jadi di masing-masing tabel ini bisa kalian tambahkan
atributnya apa aja untuk masing-masing tabel gitu ya. Jadi misalkan untuk peminjaman di sini saya tambahkan selain ID peminjaman sebagai primary key-nya, ada juga tanggal pinjam dan tanggal kembali gitu ya. Kemudian untuk ID peminjaman ini kalian juga bisa set untuk auto increment. Jadi kalau kalian pengen ini auto increment silahkan Anda centang, tapi kalau misalkan enggak ya berarti centangnya dihapus gitu. Oke, ini kalian bisa atur peletakannya mungkin agar bisa lebih memudahkan dalam nanti menghubungkan. Jadi sekarang kita selanjutnya ingin menghubungkan antar entitas ini gitu ya. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa kemungkinan relationship ya. Jadi ada one to one, kemudian ada one to many, kemudian ada many to many. Terus di sini ada dua tipe relationship. Jadi ada yang non-identifying atau garisnya putus-putus seperti ini. Ada juga yang identifying gitu ya. Kalau yang identifying seperti ini, identifying itu bila keberadaan suatu garis pada tabel gitu ya, itu tergantung dari tabel relasinya gitu. Itu untuk yang identifying. Jadi identifying itu primary key dari parent entity-nya atau parent tabel ya, itu termasuk dalam atribut primary key untuk chunk entity atau tabel anaknya gitu ya. Jadi ada tabel utamanya, kemudian nanti akan memiliki primary key, dan primary key-nya itu termasuk dalam atribut untuk chunk entity-nya. Kemudian yang kedua adalah yang non-identifying. Oke, yang non-identifying ini adalah ketika primary key di tabel induk atau parent entity-nya itu tidak harus menjadi primary key di tabel turunannya gitu ya. Jadi untuk yang non-identifying relationship ini, primary key dari parent entity ini termasuk pada child entity, tapi bukan sebagai primary key untuk child entity-nya gitu.